Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai pengampu modul 3 yaitu pemodelan dan optimisasi sistem transformasi. Saya Desainer Semenurti. Saya Tasya Al-Jasmin. Saya Imam Pramosa. Saya Dani Pratama. Di sini kami akan membimbing teman-teman pada praktikum kali ini. Selamat menjalankan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum perancangan teknik industri 3 pada modul 3, yaitu pemodelan dan optimasi sistem transportasi. Di sini saya Tasya Al-Jasmin sebagai salah satu pengampu modul 3 akan menjelaskan kapasitas kendaraan, permintaan distributor, permintaan retailer, dan rekap jarak. Nah, langsung saja pada modul 3 pemodelan dan optimasi sistem transportasi kali ini, kita akan membahas sistem transportasi beserta supply chain management. Dalam supply chain management terdapat beberapa komponen, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Pada lembar skema kali ini, supplier terdapat pada daerah Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian untuk manufaktur terletak pada daerah Boyolali, Jawa Tengah, distributor pada daerah Bogor, Jawa Barat, kemudian retailer terbagi menjadi beberapa daerah antara lain Depok, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Bekasi, DKI Jakarta, dan Banten. Nah, kemudian pada skema kali ini terdapat 3 aliran, di mana aliran produk ini merupakan aliran material, meliputi produk fisik bahan baku, dan pasokan yang mengalir di keseluruhan rantai pasok. Aliran ini hanya berlaku satu arah dari supplier menuju ke customer. Yang kedua ada aliran finansial, di mana aliran keuangan ini berlaku satu arah yang melibatkan pembayaran dari customer ke supplier. Yang terakhir ada aliran informasi, di mana aliran informasi ini terdiri dari data yang terkait dengan permintaan, pengiriman, pemesanan, pengembalian, dan jadwal yang berlaku secara dua arah, baik dari supplier ke customer maupun customer ke supplier. Nah, langsung saja kita lanjutkan untuk perhitungan kapasitas kendaraan. Pada kapasitas kendaraan di sini, kita akan mencari nilai dari kapasitas kardus kecil, kapasitas kardus kendaraan, kapasitas kardus besar, dan kapasitas kendaraan terpilih. Kemudian untuk data yang dibutuhkan adalah ukuran produk dari panjang, lebar, dan tinggi mobil mainan yang sudah kalian rakit di praktikum sebelumnya. Kemudian data kapasitas kendaraan, di sini saya menggunakan 3 jenis kendaraan yaitu cold diesel ankle wing box, river container 40 feet, dan double door container 40 feet. Nah, di sini kita membutuhkan dimensi kontainer kendaraan tersebut, antara lain dari panjang, lebar, tinggi. Kemudian untuk kapasitas kendaraan ini, kalian bisa mencari referensi kapasitas kendaraan melalui jurnal-jurnal atau situs web penjualan kendaraan yang ada di internet, dengan menyebutkan nilai panjang, lebar, dan tinggi dari kontainer kendaraan. Kemudian kita akan cari nilai dari volume kontainer tersebut. Nah, gunanya untuk mencari volume di sini kita akan mengetahui kapasitas dari kontainer kendaraan tersebut. Kita kalikan nilai panjang dengan lebar dan dengan tinggi, maka akan menghasilkan nilai tersebut. Nah, langsung saja kita menentukan nilai kapasitas kardus. Di sini kita akan menggunakan 2 kardus, yaitu kardus kecil dan kardus besar, di mana kardus kecil digunakan untuk membungkus mobil mainan, sedangkan kardus besar digunakan untuk membungkus beberapa kardus kecil yang berisi mobil mainan. Pertama, kita akan menentukan ukuran kardus kecil, di mana berisikan satu produk mainan. Untuk menentukan ukuran kardus kecil, kita perlu menambahkan allowance 2 cm, agar produk mobil mainan ini tidak terlalu sempit dan menempel pada kardus. Nah, di sini ukuran panjang, lebar, dan tinggi sudah saya tambahkan dengan nilai allowance 2 cm. Nah, di sini kita akan menentukan kapasitas kardus kecil, di mana dalam satu kardus kecil kita akan membungkus 1 buah produk mobil mainan. Nah, maka dari itu kita mengisikan ketentuannya sejumlah 1. Kemudian untuk panjang, kita isikan ukuran panjang dengan nilai yang sudah ditambahkan allowance 2 cm.
Kemudian untuk lebar dan tinggi juga sama, kita menggunakan nilai yang sudah ditambahkan allowance 2 cm. Nah, untuk volume kardus kecil, kita tinggal kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, maka akan dihasilkan nilai tersebut. Kita lanjutkan untuk perhitungan kapasitas kardus kendaraan. Di sini kita membutuhkan data jenis kendaraan dengan nilai dimensi kardus kecil, dimensi kontainer kendaraan, dan jumlah susunan kardus kecil. Dimensi kardus kecil di sini kita menggunakan nilai panjang, lebar, dan tinggi dari ukuran kardus kecil setelah tambahan allowance 2 cm. Kemudian untuk nilai kapasitas ini didapatkan dari hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian untuk dimensi kontainer kendaraan, kita menggunakan nilai panjang, lebar, dan tinggi dari kontainer tersebut. Untuk nilai kapasitas masih sama, kita tinggal mengalikan nilai panjang, lebar, dan tinggi. Oke, maka didapatkan hasil tersebut. Nah, untuk susunan kardus kecil di sini didapatkan dari hasil pembagian nilai dimensi kontainer dengan dimensi kardus kecil. Nah, di mana kita di sini akan menggunakan rumus rundown untuk meminimalkan produk agar tidak melebihi kapasitas. Nah, untuk digitnya kita isikan dengan nilai 0. Oke. Untuk nilai lebar dan tinggi masih sama, kita juga menggunakan rumus rundown. Untuk nilai kapasitas masih sama, kita tinggal mengalihkan nilai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk kolom di bawah ini merupakan kolom untuk berjaga-jaga apabila nilai dari panjang, lebar, dan tinggi susunan kardus kecil kalian tidak bisa dibagi dengan angka primer. Misalkan di sini nilai panjang, lebar, dan tinggi bisa dibagikan dengan nilai primer, yaitu nilai 2. Nah, jadi di sini tinggal dikopikan saja keempat nilai tersebut. Oke. Untuk kapasitas kardus kendaraan yang lain, perhitungannya masih sama seperti perhitungan kendaraan cold diesel ankle wing box. Nah, di sini sudah saya hitung semua. Namun, pada kendaraan river container 45 terdapat nilai panjang pada susunan kardus kecil yang tidak bisa dibagikan dengan angka primer, baik 2 ataupun 3. Nah, di sini untuk nilai panjang kita turunkan satu angka untuk meminimalkan produk agar tidak melebihi kapasitas. Nah, untuk nilai panjang di sini kita turunkan satu angka menjadi 28. Kemudian untuk lebar dan tinggi masih sama, kita isikan 10 dan 15. Oke, untuk kapasitas kardus kendaraan sudah terisi semua dengan kapasitas terbesar terdapat pada kendaraan cold diesel ankle wing box. Nah, di sini berarti pada kendaraan cold diesel ankle wing box ini yang akan digunakan untuk sistem transportasinya. Kita beri warna yang berbeda dulu untuk membedakannya.
Nah, di sini kita memilih kendaraan Colt Diesel Ankle Wing Box. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan kapasitas kardus besar. Kita membutuhkan nilai panjang, lebar, dan tinggi dari susunan kardus terpilih. Nah, langsung saja kita isikan nilai panjang, lebar, dan tinggi dari kapasitas kardus yang sudah terpilih. Nah, di sini panjang kita isikan dengan nilai panjang dari susunan kardus terpilih. Kemudian untuk lebar, kita isikan juga dari nilai lebar susunan kardus terpilih. Untuk tinggi masih sama, kita isikan dengan nilai susunan kardus terpilih. Nah, untuk kapasitas kardus besar ini, kita perlu menghitung apakah susunan kardus tersebut dapat dibagi dengan nilai primer. Misalkan angka 2. Nah, di sini saya menggunakan angka 2. Jika dari data teman-teman semua tidak bisa dibagikan dengan nilai 2, maka kalian juga bisa menggunakan angka 3 sebagai pembagiannya. Nah, kemudian kita perlu mengetahui berapa total kardus kecil yang dapat dimuat dalam setiap kardus besar dengan cara kita mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi dari kapasitas kardus besar. Nah, di sini didapatkan hasil 8. Yang artinya, dalam satu kardus besar, itu dapat memuat 8 kardus kecil. Nah, terakhir kita perlu menghitung kapasitas kendaraan terpilih dengan menghitung susunan kardus besar, jumlah kardus besar, volume kardus besar, dan volume kontainer terpakai. Di sini susunan kardus besar dihitung dengan cara membagi nilai susunan kardus kecil dengan kapasitas kardus besar. Untuk lebar dan tinggi, sama. Kita perlu membagi susunan kardus kecil dengan kapasitas kardus besar. Nah, di sini sudah didapatkan bahwa susunan kardus besar untuk panjangnya ada 15 unit, kemudian untuk lebar ada 5 unit, dan untuk susunan tingginya ada 8 unit. Kemudian untuk jumlah kardus besar, kita hanya perlu mengkalikan nilai dari panjang, lebar, dan tinggi dari susunan kardus besar. Nah, di sini kita dapatkan jumlah kardus besar sebanyak 600 dalam kapasitas kendaraan terpilih. Nah, untuk volume kardus besar, kita hanya perlu mengkalikan volume kardus kecil dengan kapasitas dalam satu kardus besar. Selanjutnya, kita perlu mengalihkan volume kontainer terpakai, yaitu dari nilai volume kardus besar dikalikan dengan jumlah kardus besar. Nah, di sini sudah didapatkan nilai dari volume kontainer terpakai. Baik, kita lanjutkan untuk perhitungan permintaan distributor. Di sini sudah diketahui data historis pada setiap tahunnya dari permintaan produk pada daerah Bogor, Jawa Barat, baik dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selanjutnya, kita akan membuat grafik permintaan produk dengan cara menggunakan data dari historis permintaan produk Bogor, Jawa Barat. Pertama-tama kita perlu memblok 5 data historis tersebut. Kemudian kita menggunakan 2D line. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Kemudian pertama-tama kita perlu mengganti judulnya terlebih dahulu. Menjadi
Kemudian kita perlu memunculkan untuk rumus sumbu Y-nya. Dengan cara kita pilih trade line, kemudian kita pilih more option, dan kita akan menggunakan linear. Nah, maka akan muncul rumus sumbu Y yaitu 1111X plus 138414. Kemudian kita juga perlu menggunakan sumbu Y yang polinomial. Caranya masih sama dengan menggunakan trade line, kemudian kita klik more option, lalu kita pilih polinomial. Jangan lupa untuk mengaktifkan display equation on chart. Nah, maka akan muncul rumus Y sama dengan minus 308,57X kuadrat plus 2962,4X plus 136254. Selanjutnya, kita akan memunculkan keterangan dari grafik tersebut. Nah, karena di sini masih tertulis dengan seri 1, maka kita perlu ganti menjadi keterangan permintaan produk. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian kita select data, kita pilih yang seri 1, kemudian edit. Nah, di sini kita tuliskan dengan permintaan produk. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk keterangannya sudah berganti menjadi permintaan produk. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam membacanya, kita perlu mengganti warnanya untuk membedakannya saja. Oke. Selanjutnya, kita akan menghitung perhitungan peramalan permintaan produk. Nah, kita di sini menggunakan dua perhitungan yaitu linear dan polinomial. Nah, untuk perhitungan peramalan permintaan produk di sini, untuk yang linear kita menggunakan rumus yang sudah ada pada grafik. Untuk yang linear kita gunakan rumus 1111, kemudian kita kalikan dengan tahun 1, kemudian kita tambahkan 138414. Nah, kemudian langsung saja kita drag ke bawah. Oke, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, untuk yang polinomial juga sama, kita akan menggunakan rumus yang berasal dari grafik permintaan produk. Nah, untuk yang polinomial, kita menggunakan rumus minus 308,57, kemudian kita kalikan dengan tahun pertama, dikuadratkan, kemudian kita tambahkan dengan 2962,4 dikalikan dengan tahun pertama, kemudian ditambahkan dengan 1366, kemudian ditambahkan dengan nilai 136254. Nah, langsung saja kita drag ke bawah. Maka akan didapatkan hasil tersebut. Nah, untuk jumlah, seperti biasa kita akan menggunakan rumus sum. Nah, maka akan didapatkan hasil tersebut. Nah, dari hasil perhitungan peramalan permintaan produk tersebut, didapatkan bahwa nilai perhitungan yang linear lebih besar daripada nilai yang polinomial. Maka dari itu, kita akan menggunakan nilai dari peramalan permintaan produk yang linear. Sebelumnya, kita perlu memberikan warna yang berbeda kepada peramalan permintaan produk yang linear terlebih dahulu untuk membedakannya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung data permintaan distributor. Nah, data permintaan distributor di sini kita hanya perlu mengkopikan hasil dari perhitungan peramalan permintaan produk linear, di mana nilai tersebut yang telah dipilih dalam perhitungan peramalan sebelumnya. Jadi kita tinggal menginginkan saja atau mengkopikan nilai tersebut.
Kemudian untuk rata-rata seperti biasa kita menggunakan rumus average. Dari 5 data permintaan distributor pada daerah Bogor. Nah, maka akan didapatkan hasil rata-rata sebesar 141747 pada data permintaan distributor daerah Bogor, Jawa Barat. Kemudian kita beri warna terlebih dahulu untuk memberikan tanda bahwa nilai tersebutlah yang akan digunakan dalam perhitungan berikutnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja pada perhitungan permintaan retailer. Nah, dari perhitungan permintaan retailer di sini dibutuhkan data dari volume produk, kemudian permintaan distributor yaitu Bogor, Jawa Barat, kemudian ada perhitungan permintaan kardus setiap retailernya. Nah, untuk pertama-tama volume produk di sini adalah volume produk dari mobil mainan yang telah kalian rakit di praktikum sebelumnya. Kemudian kalian cari nilai dari total volume tersebut. Kemudian kita akan menghitung permintaan unit dari distributor Bogor, Jawa Barat. Nah, tadi kan sudah dihitung pada permintaan distributor. Nah, permintaan distributor di Jawa Barat ini kita hanya perlu mengelingkan dari nilai permintaan distributor sebelumnya. Nah, permintaan per bulan ini kita hanya perlu membagi dari nilai permintaan distributor Bogor sebesar 141747 ini dengan 12, di mana 12 itu termasuk dari 12 bulan dalam periode 1 tahun. Nah, maka akan didapatkan hasil tersebut. Kemudian untuk permintaan 2 minggu, kita hanya perlu membagi dari permintaan per bulan, kemudian kita bagi 2. Nah, di sini kenapa kita menggunakan per 2 minggu? Karena dalam setiap permintaan di tiap distributor pada setiap supplier atau manufacturer, dari tanggal pemesanan oleh customer, kemudian akan diproses di manufaktur itu membutuhkan durasi waktu atau jangka waktu pengerjaan selama 2 minggu. Jadi kita hanya bisa menerima permintaan dari distributor per 2 minggu. Nah, maka sudah didapatkan permintaan per 2 minggu sebanyak tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung perhitungan permintaan kardus setiap retailernya. Nah, di sini ada permintaan produk per unit, kemudian ada volume permintaan per 2 minggu, dan ada permintaan kardus besar. Pertama, kita akan menghitung untuk permintaan produk per unit. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus roundup dari permintaan per 2 minggu, kemudian kita kalikan dengan persentase permintaan. Nah, kemudian untuk digitnya adalah 0. Oh iya, jangan lupa pada permintaan per 2 minggu ini, kita perlu kunci terlebih dahulu. Oke, maka akan didapatkan hasil sebanyak 945. Kemudian langsung saja kita drag ke bawah. Kemudian untuk volume permintaan per 2 minggu, kita menggunakan rumus yaitu total dari volume, kemudian kita kalikan dari permintaan produk. Oke. Jangan lupa untuk total volume kita perlu kunci terlebih dahulu. Nah, maka akan didapatkan nilai volume permintaan per 2 minggu sebesar tersebut. Yang terakhir kita akan menghitung permintaan kardus besar. Nah, di sini sama kita akan menggunakan rumus roundup. Dari permintaan produk per 8. Kemudian digitnya 0. Nah, kenapa 8? Karena dalam setiap permintaan kardus besar, itu kan kita sudah menentukan di perhitungan sebelumnya bahwa dalam satu kardus besar hanya berisikan 8 kardus kecil. Nah, langsung saja kita drag. Nah, maka sudah didapatkan hasil sebesar tersebut. Baik, selanjutnya langsung saja kita lanjut ke perhitungan rekap jarak.
pada rekap jarak kali ini, data yang kalian butuhkan hanyalah data distributor dan retailer di setiap daerah masing-masing kelompok yang akan diberikan oleh asisten. Untuk rekap jarak, kalian hanya perlu mencari rekap jarak dari setiap distributor atau retailer. Dengan cara kalian perlu memberikan bukti screenshot dari Google Maps di mana jarak distributor ke retailer tersebut. Sebagai contohnya, distributor Bogor menuju ke retailer Depok. Nah, di sini sudah tertera pada hasil screenshot di Google Maps menunjukkan bahwa jarak dari Bogor menuju Depok adalah 44 km. Nah, kemudian kalian hanya perlu menuliskan jarak tersebut ke dalam tabel. Begitu juga untuk jarak dari distributor Bogor menuju retailer lainnya. Jadi di rekap jarak ini, kalian hanya perlu untuk mencari jarak dari distributor ke setiap retailernya dengan menambahkan screenshot dari Google Maps. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait modul 3. Untuk perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi saving matrix. Jadi apa itu saving matrix? Saving matrix merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai retailer ke dalam beberapa rute perjalanan berdasarkan metrik penghematan dengan tujuan untuk meminimumkan jarak, waktu, dan ongkos dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Oke, kemudian di sini kita berasumsi bahwa setiap retailer yang akan dikunjungi oleh satu kendaraan. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 8 retailer yang artinya nantinya ada 8 rute berbeda pada kasus kali ini. Maka dari itu, kita perlu untuk menghemat rutenya dengan menggunakan saving matrix yang dilakukan dengan menghubungkan 2 atau lebih rute menjadi satu rute yang sama. Oke, bisa dilihat terlebih dahulu pada gambar A di sini. Di sini merupakan gambar rute sebelum dilakukan metode saving matrix. Nah, jadi pengiriman barang dilakukan dari gudang menuju ke retailer, kembali lagi ke gudang. Kemudian ke retailer selanjutnya, dari gudang ke retailer, kembali lagi ke gudang lagi. Nah, setelah itu, ketika dilakukan penghematan menggunakan metode saving matrix, pengirimannya berubah menjadi dari gudang menuju retailer pertama, kemudian dilanjutkan ke retailer selanjutnya, dan kembali lagi ke gudang. Nah, metode saving matrix ini sendiri memiliki rumus perhitungan, yaitu dari gudang ke retailer ini dijumlah, kemudian dari retailer ke retailer dilakukan pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada modul. Kemudian di sini terdapat data rekapan, yaitu data rekap jarak dan data rekap kapasitas kendaraan. Untuk data rekap jarak sendiri, kita bisa ambil dari sheet rekap jarak. Caranya, kita sama dengan kemudian ke rekap jarak, kemudian kita pilih yang ini, karena tadi kan dari Bogor ke Bogor. Kemudian kita enter. Untuk lainnya, tinggal kita drag aja ke semua tabelnya. Nah, kemudian yang tidak perlu kita hapus saja. Kita sesuaikan dengan sheet di rekap jarak ya.
Oke, jika sudah, selanjutnya kita ambil rekap data kapasitas kendaraan. Nah, kapasitas kendaraan di sini kita ambil berdasarkan kapasitas kendaraan yang sudah terpilih tadi. Karena yang terpilih tadi kapasitas kendaraan yang double door container 40 feet, maka di sini yang kita ambil adalah 600. Kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kemudian ke kapasitas kendaraan. Kita klik yang 600. Oke, kapasitas kendaraan di sini sudah kita masukkan. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Kita akan mengidentifikasi metrik penghematan dan mengalokasikan retailer ke kendaraan atau rute. Nah, pada tabel yang ini kita terlebih dahulu masukkan angka 0 di setiap retailer yang sama. Baik, setelah dari setiap retailer yang sama sudah diberi angka 0, kita mulai ke retailer Sukabumi dan Depok ya. Dengan menggunakan rumus saving matrix, yaitu dari gudang ke retailer dijumlah, kemudian dari retailer ke retailer dikurangi. Baik, kita mulai dari retailer Sukabumi dengan Depok. Di sini kita masukkan rumus, yaitu sama dengan jarak antara Sukabumi dengan Bogor, kemudian ditambah jarak antara Depok dengan Bogor, kemudian dikurangi jarak antara Sukabumi dengan Depok. Didapatkan metrik penghematan sebesar 9. Kemudian kita coba untuk Cianjur dengan Depok, sama dengan jarak antara Cianjur dengan Bogor dijumlah dengan jarak antara Depok dengan Bogor, kemudian dikurang jarak antara Cianjur dengan Depok. Didapatkan metrik penghematan 6. Untuk rumus metrik penghematan di retailer lainnya juga sama, jadi teman-teman tinggal lanjutkan saja sampai selesai. Nah, kemudian di sini didapatkan keseluruhan dari metrik penghematan dari seluruh retailer. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan permintaan kardus yang kita ambil dari sheet permintaan retailer, yaitu pada permintaan kardus besar. Di sini kita kopikan semuanya. Kemudian kita paste, yaitu paste spesial. Di sini kita klik yang transpose dan value. Nah, di sini sudah masuk data dari permintaan kardus. Kemudian kita akan mengurutkan semua metrik penghematan dari keseluruhan retailer. Kita urutkan di luar tabel. Jadi di sini kita copy, kemudian paste value, nah, kenapa sih kita harus mengurutkan metrik penghematan ini? Jadi metrik penghematan ini nantinya yang akan dipilih berdasarkan metrik penghematan yang terbesar. Oke, setelah semua metrik penghematan kita letakkan di luar tabel, selanjutnya kita akan mengurutkannya berdasarkan metrik penghematan terbesar. Baik, di sini sudah urut mulai dari metrik penghematan terbesar. Langkah selanjutnya kita
harus memasukkan kapasitas kendaraan, karena dalam penentukan kelompok rute kita mempertimbangkan dari kapasitas kendaraan dalam pengiriman barang. Jadi di sini kita masukkan sama dengan kapasitas kendaraan yang sudah terpilih tadi. Selanjutnya untuk kendaraan juga sama, kita sesuaikan dengan kendaraan yang terpilih. Oke, di sini terdapat 600 kapasitas kendaraan yang dapat memuat dalam satu kali perjalanan. Baik, kita mulai untuk pengelompokan rutenya. Kita lihat nilai terbesar dari metrik penghematan. Di sini terdapat nilai 182. Kemudian kita lihat juga pada tabel 182 terletak di Purwakarta dan Karawang. Untuk 182 kita tandai terlebih dahulu, dan Purwakarta dan Karawang kita beri rute pertama. Oke, setelah kita tandai dengan rute pertama, untuk permintaan kardus juga kita tandai, karena permintaan kardus digunakan untuk memenuhi kapasitas dari kendaraan nanti. Kemudian di sini kita masukkan saja permintaan kardusnya, tinggal kita jumlah. Oke, setelah itu kita lanjut ke nilai terbesar selanjutnya, yaitu ada 107. Oke, bisa dilihat 107 terdapat di Purwakarta dan Karawang lagi. Nah, karena Karawang dan Purwakarta sudah terpilih, maka di sini kita skip saja. Kemudian di sini masih terdapat 107, yaitu terletak pada DKI Jakarta dan Banten. Kita tandai terlebih dahulu. Kemudian DKI Jakarta dan Banten kita beri rute 1. Dan permintaan kardus juga kita tandai. Kemudian kita tambahkan pada permintaan kardus ini Oke, kita lanjutkan lagi. Nilai terbesar selanjutnya ada 97. Untuk nilai 97 terletak di sini, Purwakarta dan Cianjur. Karena Purwakarta sudah sebelumnya di rute pertama, maka Cianjur juga di rute pertama, karena Cianjur berhubungan dengan Purwakarta. Kita tandai terlebih dahulu nilai 97. Kemudian Cianjur kita beri rute 1 juga. Dan untuk permintaan kardus juga kita tandai dan dijumlahkan di permintaan kardus. Oke, selanjutnya kita lihat nilai terbesar selanjutnya, yaitu ada 94. Nah, 94 terletak di sini, yaitu di Cianjur dan Sukabumi. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, karena Cianjur berada di rute 1, maka Sukabumi juga di rute 1, karena Sukabumi berhubungan dengan Cianjur. Kemudian di permintaan kardus juga kita tandai. Baik, kita coba tambahkan terlebih dahulu. Oke, di sini permintaan kardus menunjukkan nilai 542 dari 600 kapasitasnya. Nah, dilihat dari permintaan kardus tersisa yaitu 82 dan 119, maka di sini sudah tidak muat untuk rute pertama. Maka kita lanjutkan dulu. Di sini angka terbesar selanjutnya ada 87. Nah, 87 terletak di sini, Bekasi dan DKI Jakarta. Nah, karena
Bekasi berhubungan dengan DKI Jakarta di rute pertama. Tetapi di sini permintaan kardusnya sudah tidak muat, maka di sini kita skip saja untuk nilai 87. Kemudian ada nilai 86. Oke, 86 ada di sini. Tadi kan Purwakarta dan Karawang sudah masuk ke rute pertama, maka kita skip saja. Kemudian di sini masih ada 86, yaitu Bekasi dengan Banten. Karena Banten dan Bekasi berhubungan, maka bisa terpilih di rute pertama. Tetapi dilihat pada permintaan kardus tidak cukup untuk kapasitas kendaraannya, maka kita skip juga. Selanjutnya ada 83 dan 82. Nah, 83 dan 82 terletak di Purwakarta dan Karawang, juga kita skip. Kemudian ada 79. Oke, 79 di sini Banten dengan Depok. Nah, karena Depok berhubungan dengan Banten di rute pertama, maka terpilih di rute pertama. Akan tetapi permintaan kardus tidak cukup pada kapasitas kendaraannya, maka kita skip juga. Selanjutnya ada 69. 69 di sini Sukabumi dan Purwakarta. Karena Sukabumi tadi sudah di rute pertama, kita skip juga. Kemudian ada 69 di DKI Jakarta dan Depok. Karena Depok berhubungan DKI Jakarta dan permintaan kardus tidak muat, maka kita skip juga. Kemudian ada 58 di sini Purwakarta dan Depok. Di sini Purwakarta masuk ke rute pertama. Jika Depok dimasukkan ke rute pertama, maka tidak akan muat untuk permintaan kardusnya, maka kita skip juga untuk nilai 58. Kita lanjutkan lagi untuk nilai terbesar selanjutnya, yaitu 57. Oke, 57 terletak di sini, yaitu Karawang dan Depok. Karena Karawang sudah berada di rute pertama dan berhubungan dengan Depok, dan jika permintaan kardus dimasukkan itu sudah tidak muat di kapasitas kendaraan, maka kita skip juga. Oke, selanjutnya ada 57 di Bekasi dan Depok. Nah, karena Bekasi dan Depok belum masuk ke dalam rute apapun, maka nanti dimasukkan ke dalam rute kedua. Tapi sebelum itu kita masukkan terlebih dahulu kapasitas dari kendaraannya, yaitu sama dengan yang atasnya. Kemudian di sini kita tandai untuk rute kedua. Dan di Bekasi kita namakan dengan rute 2. Depok juga sama, rute 2. Oh ya, ini tadi untuk Sukabumi masuk ke rute pertama. Oke, setelah itu untuk permintaan kardus juga kita tandai untuk rute kedua, yaitu Depok dan Bekasi ya. Oke, untuk permintaan kardus juga sama, tinggal kita tambahkan antara Depok dan Bekasi. Oke, dan didapatkan nilai 201 untuk rute kedua. Oke, selanjutnya ada nilai 36 sampai 6. Di sini kita tidak lanjutkan karena permintaan kardus dari seluruh retailer sudah terpilih. Maka dari itu teman-teman nanti semisal belum terpilih semuanya bisa dilanjutkan sampai akhir ya. Kemudian setelah selesai untuk menentukan permintaan kardus dan kapasitas kendaraan, kita tinggal masukkan saja untuk kelompok rutenya sesuai dengan pengelompokan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman.
sini kita buat rute pertama, yaitu mulai dari gudang atau distributor, yaitu di Bogor, Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat. Kemudian kita lanjutkan dari Bogor, Jawa Barat ke Sukabumi. Kemudian lanjut ke retailer selanjutnya ada Cianjur dan Purwakarta. Dilanjut dengan Karawang. Dilanjut lagi ke DKI Jakarta. Dan yang terakhir ada Banten. Kemudian kembali lagi ke distributor, yaitu Bogor, Jawa Barat. Oke, untuk rute pertama yaitu seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk jarak, kita tinggal menjumlahkan jarak dari seluruh kelompok rute yang rute pertama ini, yakni dari gudang ke gudang lagi. Jadi rumusnya, kita lihat di rekap jaraknya, Bogor ke Sukabumi. Bogor ke Sukabumi ini, kemudian dijumlah dari Sukabumi ke Cianjur. Sukabumi ke Cianjur ini, kemudian dijumlah dengan Cianjur ke Purwakarta. Cianjur ke Purwakarta ini, kemudian ditambah dengan Purwakarta ke Karawang. Purwakarta ke Karawang di sini. Kemudian ditambah dengan Karawang ke DKI. Karawang ke DKI ditambah dengan DKI ke Banten. DKI ke Banten. Kemudian dari Banten kembali lagi ke Bogor. Oke, jadi untuk jarak rute pertama didapatkan 593. Nah teman-teman, untuk rute kedua nanti silakan dilanjutkan sesuai dengan yang sudah kita kelompokkan tadi. Jadi untuk rute kedua yaitu dari Bogor, Jawa Barat menuju ke Depok, kemudian menuju ke Bekasi, dan kembali lagi ke Bogor. Dan untuk jaraknya kita dapatkan sebesar 145 km. Nah teman-teman, untuk pengelompokan rute menggunakan metode saving metric seperti itu. Tetapi pengelompokan rute di sini menggunakan saving metric masih belum urut. Nah selanjutnya akan dijelaskan untuk pengurutan rute perjalanan menggunakan dua metode, yaitu metode nearest neighbor dan nearest insert, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Desiana Soima. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Nah, di sini dalam mengurutkan retailer metode saving metric, terdapat dua metode yang digunakan untuk meminimumkan jarak perjalanan kendaraan, yaitu ada metode nearest neighbor dan juga metode nearest insert. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan menggunakan metode nearest neighbor. Metode nearest neighbor sendiri itu merupakan metode yang digunakan untuk mengukur jarak antar retailer yang paling dekat tanpa memberikan jarak lokasi gudang. Jadi yang dihitung di sini hanya antar retailernya. Oke, karena sebelumnya di metode saving metric ini kita sudah memberikan alokasi retailernya ke dalam dua rute, maka di sini kita tuliskan sama. Kita ulangi saja. Oke, yang rute kedua juga sama. Untuk jaraknya pun juga sama ya teman-teman. Nah, lalu kita tinggal copy paste saja.
Nah, seperti ini. Pada rute pertama ini, kita dapat melihat bahwa terdapat 6 retailer, yaitu retailer dari Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, DKI Jakarta, dan Banten. Bogor ini itu gudangnya ya teman-teman. Jadi karena di sini ada 6 retailer, maka kita butuh alternatifnya sebanyak 6 kali. Kita tuliskan saja ada 6 alternatif. Oke. Untuk alternatif yang pertama, kita tuliskan dari gudang, yaitu di Bogor, Jawa Barat, ke Sukabumi. Kemudian yang kedua juga, yaitu ini Cianjur, dan seterusnya sebanyak 6 kali. Nah, ada Bogor ke Purwakarta, Bogor ke Karawang, Bogor ke DKI Jakarta, dan juga Bogor ke Bandung. Untuk total jaraknya, kita sesuaikan dengan yang direkap jarak sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu Bogor ke Sukabumi. Dari gudang ke Sukabumi, 65. Kemudian untuk Bogor ke Cianjur, 61, kita enter. Dan seterusnya sama. Nah, di sini kita mencari total jaraknya yang paling kecil. Karena apa? Karena kita ingin meminimalkan jaraknya antar retailernya. Nah, di sini kita pilih yang paling kecil yaitu 55. Kita berikan warna. Oke. Yang terpilih di retailer pertama yaitu DKI Jakarta. Langkah selanjutnya kita akan mencari retailer yang kedua. Karena retailer pertama sudah terpilih, maka di sini alternatifnya tinggal 5 retailer. Tuliskan lagi. Oke. Nah, kalian tinggal menuliskan DKI Jakarta menuju ke retailer yang mau dicari. Nah, kita tuliskan pertama Sukabumi, kedua Cianjur, ketiga Purwakarta, Karawang, lalu Banten. Nah, untuk jaraknya pun kita bisa mencari ke rekap jaraknya tadi. Yang pertama yaitu DKI Jakarta ke Sukabumi. DKI Jakarta, Sukabumi. Kita enter. Kemudian yang kedua DKI Jakarta ke Cianjur. DKI Jakarta ke Cianjur. Oke. Langkah berikutnya juga sama ya teman-teman. Jadi tinggal kita langsung tuliskan saja. Nah, karena sebelumnya kita cari jarak yang paling minimum, yaitu di Karawang. Kita berikan warna dulu. Oke, ini udah ada 2 retailer yang terpilih, sisanya yaitu masih ada 4 retailer lagi. Nah, di sini kita tulis Karawang ke Sukabumi. Kemudian yang kedua Karawang ke Cianjur, dan seterusnya. Nah, untuk total jaraknya, Karawang Sukabumi. Dari Karawang ke Sukabumi. Nih. Kita enter. Kemudian Karawang ke Cianjur. Nah. Kita enter. Lalu selanjutnya menyesuaikan. Nah, dari pencarian retailer ketiga ini didapatkan jarak yang paling pendek yaitu di Purwakarta. Kita beri warna. Nah, di sini kita akan mencari retailer yang keempat. Kita tuliskan lagi. Oke.
Nah, karena yang terpilih tadi Purwakarta, kita tulis Purwakarta ke Sukabumi terlebih dahulu. Untuk jaraknya, Purwakarta ke Sukabumi nah, ini 121. Kemudian Purwakarta ke Cianjur dengan total jarak 89. Nah, untuk yang ketiga ini juga sama caranya. Di sini retailer yang keempat terpilih di Cianjur, kita beri warna. Nah, karena kita tinggal mencari 2 retailer lagi, maka dari itu di sini adalah Cianjur menuju ke Sukabumi dan juga Cianjur menuju ke Banten. Untuk Cianjur ke Sukabumi yaitu 32, kita enter. Cianjur ke Banten. Nah, di sini. Nah, retailer yang kelima yang terpilih yaitu Sukabumi. Kita beri warna, maka retailer yang terakhir adalah Banten. Di sini kita dapat menyimpulkan untuk alternatif terpilih. Kita bisa tuliskan yang pertama yaitu dari gudang ke DKI Jakarta, kemudian ke Karawang, kemudian ke Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Banten, lalu kembali lagi ke gudang. Untuk total jaraknya kita cari satu persatu, yaitu dari Bogor dari gudang ke DKI Jakarta, kemudian ditambah DKI Jakarta ke Karawang, DKI Jakarta ke Karawang, ditambah Karawang ke Purwakarta, Karawang ke Purwakarta. Oke, kita tambah Purwakarta ke Cianjur, Purwakarta ke Cianjur. Oke, kemudian Cianjur ke Sukabumi, Sukabumi ke Banten, kemudian Banten kembali lagi ke Jawa Barat, ke Bogor maksudnya. Oke, maka dapat disimpulkan untuk rute yang pertama yang terpilih yaitu dari gudang ke DKI Jakarta, kemudian ke Karawang, ke Purwakarta, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Banten, kembali lagi ke Bogor dengan total jarak yang didapatkan yaitu 691 km. Untuk rute yang kedua ini kalian bisa mencarinya sendiri. Langkahnya sama teman-teman karena di sini kita menggunakan metode Nares-Nigbor. Dan di sini kan dapat dilihat yang terpilih yaitu pada retailer yang ada di Depok dengan alternatif pertama. Karena total jaraknya 44. Kita beri warna yang terpilihnya. Kemudian kita dapat memasukkan ke sini yang terpilih. Jadi Bogor ke Depok, kemudian ke Bekasi, kembali lagi ke Bogor. Dengan total jarak yang didapatkan yaitu 145. Oke, lanjut ke metode Nares Insert. Metode Nares Insert ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur jarak terminimum dari gudang. Jadi metode Nares Insert ini mempertimbangkan jarak dengan distributornya pada setiap perhitungan. Untuk bagian rekap jarak awal dan hasil alokasi retailer ini sama ya teman-teman, kalian bisa langsung copy paste.
Kemudian, nah di sini perbedaannya terdapat di sininya teman-teman ketika kita mengurutkan rutenya. Nah, seperti sebelumnya kan di sini ada 6 retailer, maka dari itu kita tuliskan alternatifnya sebanyak 6. Nah, untuk urutan rutenya di sini kita tuliskan Bogor, Jawa Barat, ke Sukabumi, yaitu di sini kita tuliskan Sukabumi dulu, kemudian ke Bogor lagi. Nah, kenapa kita di sini tuliskan Bogor lagi, distributornya lagi? Karena kita kan ingin mempertimbangkan jarak antara retailer dengan distributornya pada setiap perhitungan. Maka dari itu ini dituliskan di belakangnya. Nah, untuk alternatif selanjutnya juga sama. Nah, untuk total jaraknya, karena di sini terdapat 2 kali perjalanan ya, kan dari Bogor ke Sukabumi kembali lagi ke Bogor. Maka dari itu untuk menghitungnya dari Bogor ke Sukabumi. Nah, di sini kemudian kita kalikan 2 karena kembali lagi. Selanjutnya juga sama, kita kalikan 2 langsung. Seperti ini ya teman-teman. Di sini juga kita akan mencari nilai yang paling kecil. Karena kita ingin meminimalkan jaraknya. Namun di sini untuk nearest insert kita mempertimbangkan gudangnya. Nah, untuk lokasi yang paling kecil terdapat di alternatif kelima. Retailer yang terpilih yaitu DKI Jakarta. Nah, di sini kita mencari retailer yang kedua. Nah, di sini kalian bisa langsung copy paste. Namun di sini kalian harus menambahkan retailer selanjutnya yang ingin dicari. Nah, di sini kita tuliskan Sukabumi. Jadi dari Bogor ke DKI Jakarta ke Sukabumi kembali ke Bogor. Yang lainnya juga gitu ya teman-teman. Untuk total jaraknya dari Bogor ke DKI Jakarta. Kemudian ditambah DKI Jakarta ke Sukabumi. DKI Jakarta ke Sukabumi. Ditambah Sukabumi ke Bogor. Nah, kita enter. Untuk langkah yang berikutnya juga sama, teman-teman. Nah, di sini untuk retailer kedua yang terpilih, yaitu dengan total jarak yang paling pendek di sini 221. Kita beri warna. Kemudian kita mencari retailer yang ketiga. Kita langsung saja. Karena langkahnya juga sama, jadi saya hanya memberikan contoh satu. Nah, di sini yang terpilih kan ini, Karawang. Kita copy pastekan saja. Kemudian kita ingin mencari yang ketiga, kita cari yang pertama Sukabumi. Dan berikutnya mengikuti. Nah, untuk jaraknya yang ke Sukabumi, kita copy paste, kemudian hapus bagian belakang. Nah, di sini ada Karawang ke Sukabumi. Karawang ke Sukabumi. Oke, terus Sukabumi kembali ke Karawang. Maaf, maksud saya Sukabumi kembali ke Bogor. Oke, di sini juga sama, kita langsung saja. Untuk retailer yang keempat, langkahnya juga sama. Oh ya, sebelumnya kita pilih dulu mana yang paling pendek. Yang paling pendek yaitu pada alternatif ketiga.
di kota Bogor. Kita tuliskan lagi, biar lebih cepat langsung copy paste. Kita cari retailer yang keempat. Yang pertama Sukabumi. Dan seterusnya sama. Setelah dari yang selanjutnya ke Cianjur, kemudian ke Banten. Nah, untuk total jaraknya kita bisa ambil dari sini. Kita pastekan saja. Nah, untuk bagian belakangnya kita hapus. Karena itu bukan dari Purwakarta ke Bogor. Nah, selanjutnya adalah Purwakarta ke Sukabumi. Purwakarta ke Sukabumi. Kemudian kita tambahkan Sukabumi kembali lagi ke gudang. Nah, kita menghasilkan angka segini. Kemudian di sini juga sama, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kan yang terpilih yang mana? Itu nilai yang paling kecil pada alternatif yang kedua. Kemudian di sini kita tuliskan alternatifnya. Kita mencari letter yang kelima. Langsung saja kita copy paste dari sini. Yang terpilih yaitu di kota Cianjur. Di sini kita masukkan Sukabumi. Dan di sini yaitu Banten ya, teman-teman. Oke. Nah, kita ambil dari sini lagi. Nah, angka yang belakang dihapus. Di sini yaitu Purwakarta ke Cianjur. Purwakarta ke Cianjur dan Cianjur ke Sukabumi. Cianjur ke Sukabumi. Kemudian kita tambah lagi Sukabumi ke Bogor. Nah, untuk yang alternatif kedua juga sama, kita langsung saja. Kemudian di sini kita dapat menyimpulkan, sebelumnya kita pilih dulu yang terpilih yang mana, yaitu yang terpilih di alternatif pertama. Nah, di sini kita tulis saja kesimpulannya yang terpilih. Kita bisa copy paste dari sini saja. Nah, yang terakhir retailer yang berada di Banten. Kita tulis. Nah, di sini yaitu dari Bogor ke DKI Jakarta. Kemudian Jakarta ke Karawang. Jakarta ke Karawang. Kemudian Karawang ke Purwakarta. Karawang ke Purwakarta. Kemudian Purwakarta ke Cianjur. Lalu dari Cianjur ke Sukabumi. Dan Sukabumi ke Banten. Sukabumi ke Banten. Dan Banten kembali ke Bogor. Nah, maka dari itu pada metode nearest insert rute yang terpilih yaitu dari Bogor ke DKI Jakarta, kemudian ke Karawang, ke Purwakarta, ke Cianjur, ke Sukabumi, ke Banten, kemudian kembali lagi ke Bogor, menghasilkan jarak totalnya sebanyak 691 km. Untuk rute yang kedua langkahnya sama. Nah, ini kemudian untuk yang paling dekatnya rute literer satu yang terpilihnya yaitu di kota Depok. Kita berikan warna. Untuk alternatif yang terpilihnya, maka dari itu adalah seperti ini. Dari Bogor ke Depok, kemudian ke Bekasi, kembali lagi ke Bogor. Nah, berdasarkan perhitungan kedua metode ini, kita dapat mengetahui mengenai urutan pengiriman barang dari distributor, retailer, satu, dan seterusnya, kemudian kembali ke distributor lagi. Dan juga kita dapat mengetahui jarak pada masing-masing rute pada setiap metodenya.
Kalau untuk metode nearest neighbor tadi kan tidak berdasarkan lokasi gudangnya ya. Kalau untuk metode nearest insert, kita perlu menggunakan gudangnya karena kita ingin mengukurnya dari retailer dengan gudang. Gitu. Dari perhitungan kedua metode ini, kebetulan di sini kita menghasilkan nilai yang sama, 145, 691. Metode nearest insert neighbor pun juga sama. Tapi kedua metode ini tuh tidak selalu menghasilkan jarak yang sama. Bisa jadi juga berbeda. Jika nilainya berbeda, kalian bisa memilih jarak yang paling minimum. Misalnya di sini 700, maka dari itu yang terpilih yaitu di metode nearest neighbor. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dani. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan Excel pada modul 3 kali ini, yaitu kita akan menghitung biaya distribusi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan di sini kita akan menghitung biaya distribusi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam mendistribusikan produk-produk mereka ke dalam rute-rute yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, untuk data yang dibutuhkan, yang pertama yaitu data kendaraan, kapasitas kendaraannya sendiri, kemudian biaya sewa, bahan bakar, dan harga solar. Nah, untuk kendaraan dan kapasitas itu sama seperti yang sudah dijelaskan Mbak Tasya yang pertama. Kita ambil datanya terlebih dahulu. Untuk kapasitas ada di sini, kita ambil. Kemudian untuk rivernya dan downloader kontainer. Nah, selanjutnya untuk biaya sewa, bahan bakar, dan harga solar. Kos saya berada di samping jalan raya. Oke, lanjut ya. Untuk biaya sewa, bahan bakar, dan harga solar, itu nanti terserah teman-teman. Teman-teman mau ngambil referensi dari Google maupun dari jurnal, itu saya serahkan ke teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu referensi untuk biaya sewa untuk cold diesel engkel itu 5.000 dan seterusnya. Kemudian bahan bakar ada 1/8 dan seterusnya, dan harga solarnya 1.900. Nah, untuk bahan bakar kenapa kok 1/8? Nah, di sini artinya yaitu cold diesel engkel ini membutuhkan konsumsi solar itu per 1 liternya akan dapat menempuh 8 km. Nah, makanya di sini kita menggunakan perbandingan 1/8. Oke. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan menghitung data distribusi untuk metode nearest neighbor. Nah, kita ambil datanya terlebih dahulu. Yang pertama ada urutan rute. Yang rute pertama kita ambil datanya di sini. Kemudian rute kedua. Kemudian untuk jaraknya diambil juga, ada di sini. Dan jarak rute kedua. Nah, kemudian untuk permintaan kardus kendaraan dan kapasitas diambil di perhitungan shaping matrix. Ini untuk makin cepat tinggal digeser aja. Nah, di sini langsung terisi ya. Untuk jaraknya sama. Kemudian untuk kendaraannya kita menggunakan double door container. Dan biaya sewa yaitu
sebesar Rp9.000 untuk kendaraan double door kontainer. Nah, selanjutnya untuk biaya bahan bakar, di sini kita akan mengkalikan harga solar dengan konsumsi bahan bakar dari double door kontainer. Oke, langsung aja sama dengan per 4. Nah, di sini jangan lupa kita round up atau dibulatkan ke atas karena untuk mengantisipasi biaya-biaya tak terduga ketika nanti berada di tengah-tengah jalan pendistribusian. Maka dari itu kita lakukan pembulatan ke atas. Kita masukkan rumusnya. Kemudian disalin aja yang atas. Nah, kemudian untuk sewa kendaraan, jangan lupa di round up terlebih dahulu. Kemudian jumlahkan biaya sewa dan bahan bakar. Kemudian dikalikan dengan jarak dari rute 1. Dikalikan dengan jarak dari rute 1. Oke. Kita akan lihat dulu. Tinggal digeser aja. Nah, untuk biaya sewa menggunakan menyewa orang lain untuk mendistribusikan barang, maka perusahaan untuk rute 1 dia akan mengeluarkan biaya sebesar 7.800.000-an. Untuk rute 2 dia akan mengeluarkan biaya 1.600.000-an. Jika ditotal sejumlah sekian ya. Nah, setelah mengetahui biaya sewa, di sini kita akan lanjutkan untuk menghitung biaya sendiri. Di mana biaya sendiri ini yaitu jika perusahaan itu punya kendaraan sendiri, maka kita akan menghitung untuk kru, retribusi, pemeliharaan, dan bahan bakar. Oke, langsung aja kita ambil dulu datanya. Yang pertama ada jarak dan kendaraan. Copy aja. Nah, selanjutnya untuk bahan bakar, karena perusahaan menggunakan mobil sendiri, maka bahan bakar tidak perlu mengkalikan dengan biaya sewa. Jadi untuk hitungannya yaitu konsumsi bahan bakar, yaitu harga solar per 4. Kemudian dikalikan dengan jaraknya langsung ya, dikali dengan jarak. Jangan lupa di round up juga untuk perhitungan yang ini. Kemudian tinggal di copy, diperbaiki sedikit untuk datanya. Nah, didapatkan biaya sekitar sekian ya untuk bahan bakar dengan menggunakan mobil sendiri. Nah, kemudian untuk kru, retribusi, dan pemeliharaan kita akan menggunakan data yang biasanya digunakan perusahaan untuk pengeluaran biaya distribusi, yaitu untuk biaya bahan bakar 30%, kemudian biaya pemeliharaan 20%, dan seterusnya ya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita akan menggunakan rumus perbandingan. Caranya seperti ini. Kita copy dulu biaya yang diketahui, yaitu biaya bahan bakar.
Nah, untuk rumusnya yaitu persentase yang ditanya per persentase yang diketahui dikalikan dengan biaya yang diketahui. Kita benahi dulu rumusnya. Kemudian jangan lupa di round up. Oke. Selanjutnya tinggal di copy aja. Untuk rute 2-nya sama yang seperti yang rute 1 tadi. Bukan. Setelah mengetahui biaya keseluruhan, kita tinggal copy aja ke dalam sheet-nya, yaitu untuk kru pada rute 1 sebesar sekian, kemudian kru pada rute 2 sebesar sekian, dan retribusinya kemudian pemeliharaan dan selanjutnya kita akan menghitung totalnya, tinggal jumlahkan aja antara bahan bakar, kru, dan retribusi dan pemeliharaan. Di sini dapat jumlah total untuk biaya sendiri yaitu sebesar Rp6.479.000. Nah, selanjutnya bagian kesimpulan. Ini kita akan menyimpulkan dari perhitungan yang atas tadi, mana sih yang paling kecil atau yang bisa digunakan perusahaan untuk mendistribusikan produk-produknya. Kita copy dulu yang rute 1 untuk biaya sewa, kemudian rute 2 untuk biaya sewa, rute 1 untuk biaya sendiri, dan rute 2 untuk biaya sendiri. Oke, di sini kesimpulan dari perhitungan biaya distribusi dalam metode Nearest-Neighbor yaitu didapatkan untuk biaya sewa, maka uang yang akan dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar 9.400.000-an, dan uang yang akan dikeluarkan perusahaan jika menggunakan biaya sendiri dan memiliki mobil sendiri tentunya yaitu sebesar 6.400.000-an. Oke. Nah, perhitungan ini pada metode Nearest-Neighbor sama dengan metode Nares-Insert. Teman-teman tinggal ngikutin aja tutorialnya. Itu tadi materi terakhir pada modul 3 kali ini, yaitu biaya distribusi. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan maaf jika masih ada kata-kata yang salah. Jika masih ada yang kurang jelas terkait materi pada modul 3 ini, bisa teman-teman tanyakan di Q&A besok pada hari Sabtu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.